Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri. Kenalkan, namaku Putra. Selamat datang di channel podcast Misteri. Malam ini, aku mau berbagi kisah pengalaman mistis pertamaku saat baru menginjakkan kaki di Pulau Kalimantan. Cerita ini aku alami bersama teman-temanku. Penasaran gimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Dulu, di tahun 2010, aku dan 19 temanku berangkat dari Jawa ke Kalimantan. Kami ke sana untuk training mengoperasikan alat berat di sebuah perusahaan tambang batubara. Sesampainya di sana, kami ditempatkan di sebuah mes khusus untuk para trainee. Nah, dari luar, mes ini sudah kelihatan agak kumuh, seperti bangunan tua yang jarang dihuni. Letaknya pun di belakang kantor departemen training. Hari pertama kami datang, kami langsung gotong royong membersihkan mes tersebut. Dari halaman depan sampai belakang, semua kami bersihkan. Bagian dalam pun juga kami bersihkan, seperti kamar-kamar tidur, ruang kumpul, sampai kamar mandi. Semuanya kami bersihkan. Malam pertama kami menginap, kami masih asik kumpul di ruang tengah yang ada TV dan dispensernya. Kami nonton, sambil ngobrol, dan sambil ketawa-ketawa sampai larut malam. Pokoknya seru banget. Pagi harinya, kami lanjut belajar sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Setelah itu, kami mandi dan sholat maghrib serta sholat isya berjamaah di masjid. Pulang ke mes, kami kumpul lagi di ruang tengah sambil ngobrol dan ketawa-ketawa sampai larut malam. Singkat cerita, malam itu kami semua akhirnya tidur di kamar masing-masing. Satu kamar isinya 4 orang. Kebetulan, aku dan ketiga temanku dapat kamar yang paling belakang dan paling pojok. Setelah kami terlelap, tiba-tiba ada yang menarikku dari belakang. Sontak, aku langsung terbangun. Tapi anehnya, aku melihat ragaku masih terbaring di tempat tidur. Seketika, aku kaget. Apa ini mimpi? Ucapku dalam hati. Tiba-tiba, ada suara yang menjawab. Anggap saja ini mimpi. Aku semakin kaget dan merasa takut. Di depanku berdiri sosok perempuan tua berambut panjang berwarna putih dengan pakaian compang-camping berwarna hitam, mirip banget sama mak lampir. Kemudian dia mendekatiku sambil berkata, Jangan takut. Aku kesini cuma mau nunjukin sesuatu. Ikut aku. begitu katanya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, aku mengikutinya. Kami berjalan ke samping kamarku, dan ternyata di sana ada pintu masuk ke sebuah istana kerajaan yang sangat besar dan sangat mewah, seperti terbuat dari emas. Kami pun masuk. Di dalamnya
ada banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Sambil berkeliling, makhluk itu berkata, Kamu lihat kan? Di sini bukan cuma bangsa manusia yang hidup. Kami juga hidup di sini. Bahkan kami sudah lebih dulu dan lebih lama dari kalian. Aku harap kamu sampaikan ke teman-temanmu supaya mereka tahu kami ada di sini. Jadi, jangan ganggu kami dengan suara-suara kalian. Aku cuma bisa mengangguk saat itu. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah singgasana yang besar, megah, dan sangat mewah. Aku bertanya pada mak lampir itu, "Maaf, boleh tahu siapa yang duduk di sini?" Kemudian, dia menjawab, Dia raja kami. "Lalu, di mana raja kalian sekarang?" Tanyaku lagi. Kamu nggak perlu tahu tentang raja kami. Kamu pasti takut kalau kamu ketemu dengannya. Jawabnya. Sudah, ayo kita lanjut berkeliling. Setelah berkeliling, aku diantar kembali ke kamarku. Sebelum rohku kembali ke ragaku, dia berpesan kembali. Ingat, sampaikan pesanku tadi ke teman-temanmu. Setelah itu, dia menghilang. Dan rohku pun kembali lagi ke ragaku. Pagi harinya, itu hari pertama kami ke area pertambangan. Saking fokusnya belajar, aku jadi lupa sama kejadian semalam. Aku pikir itu cuma mimpi biasa, jadi ya gak apa-apalah. Tapi ternyata malamnya ada salah satu temanku yang bernama Sodik ditatangi sosok seperti permen subus. Kalian tahu kan sosok apa itu? Sosok itu tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Tapi Sodik ini sama sekali nggak takut. Dia sepertinya tahu kenapa makhluk itu mendatanginya. Nah, besokan paginya, di dalam bus menuju area pertambangan, Sodik tiba-tiba bertanya, Woi, siapa yang dapat pesan dari alam sebelah? salah satu temanku yang pernah aku ceritain tentang kejadian itu langsung menyenggolku. Bro, tuh si Sodik tanya tuh. Katanya kamu pernah didatangi. Aku pun langsung bilang ke Sodik, "Oh iya Dik, itu aku." Lalu Sodik bertanya, Pesan apa yang kamu dapat dari mereka? akhirnya aku ceritain semuanya. Mulai dari kejadian di mes, sampai pesan yang mereka sampaikan, aku ceritakan semuanya. Setelah teman-temanku mendengar tentang cerita dan pesan itu, malamnya kami nggak berani lagi bikin gaduh di mes. Apalagi sambil ketawa yang keras. Bahkan kami juga nggak berani lagi tidur sampai larut malam. Dan itulah pengalaman mistis pertamaku di Pulau Kalimantan. Memang terdengar seram, namun banyak kenangan bersama kawan-kawanku. Oke, sebagai penutup, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahku ini. Jadi, ketika kita menginjakan kaki di tempat baru, setidaknya kita membaca ta'awud bagi yang muslim, atau permisi bagi kalian yang non-muslim. Terus, kalau masuk ke rumah kosong, kita sebagai muslim
juga disunahkan membaca salam. Dan yang paling penting, jangan membuat gaduh di tempat baru. Kenapa? Karena di semua tempat pasti ada penunggunya. Dan mereka pasti sudah lebih lama tinggal di sana timbang kita. Dan yang namanya jin juga sama seperti kita. Sama-sama gak ingin diganggu. Jadi, kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda dunia. Oke, semoga pelajaran dari ceritaku ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dengerin kisah-kisah misteri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.